Silakan kepada teman-teman elemen D. Oke, terima kasih moderator. Saya harap pertemuan kita hari ini sebagai pertemuan untuk membahas soal kepentingan rakyat di atas kepentingan segala-galanya katanya. Saya memulai dari situasi global, Pak. Jadi biasanya dalam pendiskusian kita nggak bisa lepaskan Indonesia ini dari situasi global. Tapi benar kata Putin yang sekarang sangat mengacaukan dunia global kita. Vladimir Putin mengatakan bahwa masa depan global itu ada di Asia Pasifik katanya. Berarti Indonesia masuk sebagai masa depan dunia global. Kalau kita lihat sekarang memang sejak 2010 ada pergeseran ya. Pergeseran kekuatan dari unipolar ke multipolar. Kita tahu dulu bagaimana Amerika Serikat dengan superpowernya bisa menekan semua negara-negara global. Hari ini muncul kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Cina, kemudian Rusia, Jepang, dan beberapa negara-negara di Asia termasuk India. Dan sekarang kita lihat bahwa logika pemerintah dalam menaikkan harga BBM ada dua perspektif mendasar. Pertama, karena mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia yang sekarang harganya lagi turun. Yang kedua, karena soal pembengkakan anggaran APBN kita karena faktor subsidi. Logika ini sebenarnya bisa dipatahkan. Logika ini sebenarnya bisa dipatahkan secara mudah. Sekarang jika kita mengikuti alasan pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi ini mengikuti harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia ini kan sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif, minggu ini bisa turun, minggu depan bisa naik. Tetapi hari ini pada detik ini harga minyak mentah dunia itu kan mengalami penurunan di 87, US dollar ya per barel. Dan pada saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, itu harga minyak mentah dunia itu di angka 101 atau 102 US dollar per barel. Sebenarnya problemnya itu ketika harga minyak mentah mengalami penurunan, justru BBM BBM bersubsidi ini nggak mengalami fase penurunan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan logikanya mengikuti logika harga fluktuatif minyak mentah. Terus yang kedua adalah soal pembengkakan anggaran. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya problem mendasarnya adalah soal produksi dan konsumsi dalam negeri kita. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman sekalian bahwa produksi kita itu sangat minim, tidak mencukupi untuk konsumsi dalam negeri. Produksi kita hanya di angka 600 sekian ribu per barel per harinya, sementara konsumsi kita ada di angka 1,4 juta barel per hari. Apa problemnya? Sebenarnya problemnya adalah soal kapasitas produksi minyak mentah kita dan kapasitas produksi minyak olahan kita. Kapasitas produksi minyak mentah kita hari ini masih tergantung pada sumur-sumur tua. Masih tergantung pada sumur-sumur peninggalan zaman VOC, peninggalan kolonialisme. Seharusnya pemerintah bisa mendorong proses eksplorasi atau pengeboran minyak lepas pantai, meskipun itu nantinya akan membutuhkan biaya yang lebih besar, tapi kalau kita lihat bahwa produksi sumur-sumur tua kita, sumur-sumur minyak kita, tiap tahun itu pasti mengalami penurunan. Karena kapasitasnya, cadangannya juga pasti akan semakin merosot, karena kita hari ini masih mengandalkan, energi kita masih mengandalkan pada, tumpuan kita pada energi fosil. Mau tidak mau, Kementerian SDM harus mempercepat proses eksplorasi ataupun misalnya pengeboran minyak lepas pantai yang itu butuh resource dan butuh anggaran lebih besar, tapi menurutku bisa mengatasi soal ketimpangan antara produksi dan konsumsi kita. Karena gapnya itu kurang lebih 500-an ribu barel per hari. Kita hari ini, Indonesia ini kan sejak dulu sangat disukai oleh negara-negara Eropa, karena Indonesia ini punya ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah, Pak. Ya, ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah. Tapi sangat miris, hari ini kita itu salah satu negara net importer minyak. Kita banyak mengimpor minyak olahan itu dari Singapura. Sementara Singapura ini negaranya lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta.
Tapi mereka berhasil memproduksi minyak olahan cukup melimpah. Apa dasar Singapura bisa memproduksi minyak olahan ini? Cuma satu, soal kilang minyak Singapura. Kilang minyak Singapura. Jadi minyak mentahnya beli ke Indonesia, dia olah, jadi minyak olahan, kemudian dia kirim lagi ke Indonesia dengan harga yang cukup tinggi. Kalau cita-cita Pak Jokowi dalam program Nawacitanya mendorong soal industrialisasi, maka untuk mengatasi problem ini adalah mau tidak mau Kementerian SDM harus mendorong percepatan pembangunan kilang-kilang minyak, Pak. Itu harus menjadi solusi karena problem mendasarnya dan logika dari pemerintah ini kan soal, ya problemnya soal kebijakan ekonomi politik, Pak. Soal produksi sama konsumsi aja. Gap yang 500 itu bisa diselesaikan jika fokus Kementerian SDM atau pemerintah itu soal membangun kilang-kilang minyak untuk menutupi produksi dalam negeri kita agar mencukupi. Karena kemarin rilis dari BPH Migas itu mengatakan bahwa Indonesia bisa produksi 1 juta barel nanti di tahun 2033 nanti. Itu cukup lama, Pak. Kalau perlu untuk didorong. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, Pak. Bicara soal BBM, bicara soal migas, itu bicara soal hajat hidup orang banyak. Ketika kita bicara soal hajat hidup orang banyak, maka dasar ekonomi atau dasar pemikirannya adalah bicara soal pasal 33, Pak. Enggak ada yang lain, Pak. Problemnya adalah soal penentuan harga ini diserahkan pada mekanisme pasar. Indonesia ini sejak sebelum merdeka udah punya cita-cita menjadi negara trisakti, Pak. Berdaulat secara politik, tapi soal penentuan harga aja kita serahkan pada mekanisme pasar. Memang kita terjebak dalam alur pikiran sistem neoliberalisme dalam proses privatisasi, komersialisasi dan soal deregulasinya, Pak. Tapi sangat disayangkan Indonesia ini negara yang cukup melimpah, Pak. Ya, kalau kita serahkan sepenuhnya sama mekanisme pasar, sangat disayangkan, Pak. Hari ini teman-teman berbicara bahwa ini dampak dominonya cukup besar, Pak. Logika pemerintahan sekarang dan sebelum-sebelumnya sama aja. Logikanya, menaikkan BBM bersubsidi karena minyak mentah dunia lagi naik. Yang kedua soal pembengkakan subsidi. Kalau soal pembengkakan subsidi seharusnya Menteri Keuangan datang ini, Pak. Supaya kita bisa tahu benar nggak subsidi itu 2,4 triliun itu sasarannya siapa-siapa aja itu. Kalau alasannya nggak tepat sasaran, tinggal dibuat aja sistemnya, Pak. Nggak tepat sasaran gimana, Pak, caranya? Gimana kalau bagi-bagi bansos dan program yang lain, program sosial yang lain, kalau soal BBM saja lah saya nggak tepat sasaran, nanti juga nggak tepat sasaran gimana dong itu? Atau ujung-ujungnya nanti dikorupsi dimainkan gitu, Pak. Kan sangat disayangkan. Terus soal dampak kenaikannya, Pak, ini tolong diperhatikan di semua sektor, Pak. Bu, dan sebagainya. Buruh kita udah kena PHK akibat pandemi itu 72.000 loh, Bu. Hari ini kelas menengah kita akibat pandemi dan situasi kenaikan harga BBM ini bisa turun kelas, jadi kelas miskin, Pak. Bu, ini sangat mengkhawatirkan. Satu sisi sebelum BBM naik aja, ibu-ibu basis saya di sektor rakyat itu, Pak, udah teriak harga telur 30.000, minyak goreng langka, sayur mayur, bawang merah, bawang putih naik semua. BBM naik, tambah naik lagi, Pak. Makin kuatin ini, rakyat ini makin dia kuatin. Ikat pinggangnya sama lehernya makin dia kuatin, Pak. Karena COVID belum selesai, pemulihan ekonomi rakyat belum selesai, udah dinaikkan lagi BBM bersubsidinya. Ngapain sih, Pak, Bu, buru-buru sekali naikin? Kok masih banyak jalan atau solusi yang bisa ditawarkan? Terakhir, 1 menit lagi mungkin. Terakhir, apa solusi yang ditawarkan oleh LMND untuk mengatasi problem soal produksi konsumsi tadi, soal bagaimana penentuan harga ini serahkan pada mekanisme pasar, terus bagaimana dampak-dampaknya nanti. Kita sederhana aja, Pak. Pengelolaan ekonomi bangsa ini harus dikembalikan secara konstitusinya. Harus dikembalikan pada pasal 33, Bu. Kan bicara soal kita berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi. Ya mandiri di mana, Bu? Kasihan rakyat itu, Bu. Untung aja tadi saya nggak mobilisasi rakyat saya, Pak, datang ke sini, Pak. Iya, struktur ekonomi kita yang kapitalistik, yang neoliberal itu harus dikembalikan ke pasal 33, Pak. Yang kedua,
Untuk mengatasi soal ketimpangan antara produksi dan konsumsi, mau tidak mau, pemerintah lewat Kementerian SDM harus mempercepat soal pembangunan kilang minyak, Pak. Itu yang menjadi solusi untuk mengatasi gap antara konsumsi dan produksinya. Mau tidak mau pemerintah sekarang harus mendorong percepatan pembangunan kilang minyak supaya teratasi semua itu, Pak. Belum lagi kan yang mafia-mafia migas ini banyak sekali, Pak. Iya. Seharusnya ini aparat keamanan mana-mana udahlah selesaikanlah ini. Yang ketiga, untuk mengatasi soal pembengkakan anggaran, kita punya solusi, Pak. Ini harapan saya kepada Menteri SDM bisa mendorong soal peningkatan royalti di sektor perkebunan pertambangan, Pak. Khususnya batu bara, Pak. Kita ini negara eksportir batu bara terbesar, Pak. Wah, pengusaha batu bara sekarang ini kayak perayaan 17 Agustus kemarin, Pak, pada joget-joget, Pak. Para pengusaha-pengusaha batu bara karena harganya lagi naik sekali. Daripada menaikkan BBM bersubsidi, Pak, memotong itu hajat hidup orang banyak subsidi itu. Naikin aja royaltinya, Pak. Masa negara takluk sama pengusaha? Janganlah, Pak. Negara ini udah capek nih, diperjuangkan malah kita hari ini takluk sama pengusaha yang 1% itu, yang dinamakan oligarki itu sayang kali, Pak. Oke, Makanya Pak. dinaikkan, Pak, royaltinya. Cukup. Terus kita berharap bisa diberlakukan pajak progresif sama yang kaya-kaya itu loh. Yang 1% orang Indonesia itu yang menguasai kekayaan aset bangsa ini 54% itu loh. Palakin aja itu, Pak, jangan rakyat terus yang dipalakin, Pak. Baik, saya pikir cukup. Satu lagi, Pak. Satu lagi, silakan. Terus yang terakhir soal bantuan sosial ini, Bu. Dari tadi sasarannya ke Mensos terus. Saya mau sasarannya ke Kemenaker ini. Buruh itu banyak di PHK, Bu. Tolonglah mereka itu. Dikaji ulang itu. Supaya UMP-nya dinaikkan, Bu. Mereka berjuang hari ini hanya untuk meminta satu hal, Bu. UMP-nya, Bu. Dinaikkan, Bu. Nggak usah yang lain, UMP-nya dinaikkan, Bu. Itu akan membantu. Karena alasannya, Bu. Kalau subsidi ini dicabut atau dikurangi, problemnya itu soal daya beli kan, daya beli masyarakat kan. Gimana cara mengatasi daya beli masyarakat itu? Ya selesaikan, Bu, UMP-nya, Bu. Kalau dikasih 150.000 atau 200, Pak, aduh, naik Grab aja 2 kali itu putar balik selesai, tambah beli rokok selesai itu. Oke, Bang ya. Selesai barang itu. Siap, Terima kasih. siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup rakyat. warahmatullahi wabarakatuh. Baik.